Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 1, mata kuliah Bahasa Indonesia. Topik kali ini mengenai kutipan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Hidayat Herman, MPD. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Triana Putri, Citra Nadira, Diva Aulia Putri, Filza Azahra, M. Ariski Nismara, dan Prayoga Mulia Arianda. Baiklah, langsung saja simak video kami ya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama tentang pengertian pengutipan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat dalam ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengukuhan argumentasi dalam sebuah karangan. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam sebagai kutipan adalah bahan yang tidak atau belum menjadi pengetahuan umum, hasil-hasil penelitian terbaru dan pendapat-pendapat seseorang atau belum menjadi pengetahuan umum, hasil-hasil penelitian terbaru dan pendapat-pendapat seseorang yang tidak atau belum menjadi pendapat umum. Jadi pendapat pribadi tidak perlu dimasukkan sebagai kutipan. Dalam pengutip, kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, tujuan membuat kutipan. Tujuan kutipan diantaranya memperlihatkan kepada pembaca materi yang digunakan. 1. Mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan yang digunakan. 2. Menunjukkan bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas. 3. Mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Fungsi kutipan antara lain: 1. Sebagai landasan teori. 2. Penguat pendapat penulis. 3. Penjelasan suatu uraian. 4. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang dianjurkan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan kaki atau endnote umumnya dilakukan andai kata penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan menganggap keruntutan uraian pada teks. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya: 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. 2. Penulis bertanggung jawab penuh atas terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. 3. Kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. 4. Jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. 5. Penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Baiklah, materi selanjutnya jenis-jenis kutipan dan teknik mengutip. 1. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Teknik cara pengutip yaitu kutipan yang panjangnya kurang dari 4 baris. Diketik seperti ketikan teks, diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Jarak antar baris kutipan 2 spasi. Sesudah kutipan selesai, langsung ditulis di belakang yang dikutip dalam tanda kurung yang ditulis. Kutipan yang terdiri dari 4 baris atau lebih. Jarak antar baris kutipan 1 spasi. Kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Penulis melakukan parafrasi atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri. Hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi intisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Teknik pengutipan yaitu kalimat yang mengandung ide tersebut ditulis dengan spasi rangkap sebagaimana teks biasa. Semua kutipan harus dirujuk. Kutipan diintegrasikan dengan teks. Kutipan tidak diapit tanda kutip.
Sumber rujukan dapat ditulis sebelum atau sesudah kalimat-kalimat yang mengandung kutipan. Kutipan pada catatan kaki, kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat saja, kutipan diberi tanda kutip dikutip seperti dalam teks asli. Kutipan atas ucapan lisan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya bila pembicara seorang pejabat. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahawa kutipan terdapat dalam kutipan. Dapat dilakukan dengan dua teknik cara, iaitu bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip. Kutipan dalam kutipan dapat dipergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda. Sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai kata kutip tunggal. Kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat. Dapat berupa koma, titik koma atau titik. Disusul dengan sisipan diperjelas siapa yang berbicara. 4. Contoh penulisan pengutipan. 1. Kutipan langsung. Contoh kutipan langsung: Anderson and Clancy dalam kurung 1991 halaman 12 memberi pengertian biaya adalah sebagai berikut. Cost is an exchange price or a surprise made obtain a benefit. Dalam pendapat tersebut, Anderson and Clancy menyatakan bahwa biaya adalah nilai tukar atau suatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Contoh-contoh kutipan. Yang pertama, isu Millennium Bug atau yang lebih dikenal dengan istilah Y2K berpengaruh besar terhadap peningkatan penjualan komputer. Di Indonesia, sejak kuartal pertama tahun 1999, penjualan komputer mengalami peningkatan hingga 50-200%. Menurut Insinyur Budi Prasetyo, MKOM, dari perusahaan distributor komputer merek Dell, penjualan personal komputer awareness meningkat sebesar 55% dibandingkan angka penjualan tahun sebelumnya. Dalam kurung Bisnis Indonesia 2 Mei 1999.240. Yang kedua, peningkatan yang sama juga dialami oleh perusahaan komputer Compaq, yaitu berkisar 50-57% pada akhir bulan Maret 1999, sebagaimana diutarakan oleh Direktur PT Compaq Komputer Indonesia BT Lim, yaitu peningkatan penjualan komputer Compaq sebesar 200% selama 3 bulan pertama tahun 1999 disebabkan oleh kegiatan komputerisasi untuk menghadapi Y2K dan segmen bisnis layanan. Dalam kurung Atmadi dan Purwito tahun 1999.2 halaman 2.